Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimatun dari SMP Negeri 3 Patean, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dalam memvalidasi tindakan, kegiatan dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru memahami bahwa mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga ia mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus yang pertama, Wisnu dibully oleh temannya, dikatakan kemayu. Ia marah sampai berkata kotor kepada temannya. Berikut penerapan segitiga restitusi dalam kasus yang pertama. Selamat pagi Wisnu. Ya, sehat ya kabarnya ya? Oke. Wisnu, tadi Bu Guru mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu marah sama teman kamu. Iya, Bu, habis kesel sih. Kesel? Kenapa kok kamu kesel? Saya dikatakan kemarin. Oh, dikatakan kemayu sama siapa Wisnu? Syukur. Oh, begitu. Ya pantas saja kamu marah. Mungkin guru juga akan bertindak seperti kamu seandainya guru ada di posisi kamu. Lalu, apa yang kamu katakan pada Sukron? Saya marah-marah, Bu, sampai saya berkata kotor. Oh gitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya, iyalah Bu, kan saya kan laki-laki masa dikatain begitu harga diri. Iya, wajar. Jadi kamu marah seperti itu wajar karena kamu membela harga diri kamu, ya. Jadi Bu Guru masih menghargai tindakan kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, seperti memukul. Gitu ya, Wisnu? Ya. Wisnu, coba sekarang pikirkan, menurut kamu apakah tindakan marah-marah sampai berkata kotor itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Berkata sopan kepada sesama teman. Oke. Wisnu, kalau menurut kamu berkata sopan kepada teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Penting. Kalau berkata sopan itu penting menurut kamu, apakah kamu sanggup menyelesaikan permasalahan ini? Iya. Sekarang kira-kira kalau kamu sanggup menyelesaikan permasalahan ini, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Saya harus lebih sabar, Bu. Oke Wisnu, karena kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu lakukan, yang pertama sabar. Kira-kira ada lain yang perlu kamu lakukan Wisnu selain sabar? Tidak berkata kasar kepada teman. Kemudian berkaitan dengan biar kamu tidak dibilang kemayu sama temanmu, kamu akan apa? Saya harus lebih dekat dan saya mau bermain dengan anak laki-laki. Iya, ada lagi selain itu? Saya akan minta maaf kepada Syukur karena saya telah mengatakan dia. Oke, ya bagus sekali Wisnu, kamu sudah bisa mencari solusinya sendiri. Harapan kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Kamu tetap semangat. Sekarang bisa kembali ke kelas ya? Iya. Oke, makasih Wisnu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu dari kelas 7A SMP Negeri 3 Batean. Saya tadi sudah mengobrol bersama Bu Muslimatun tentang permasalahan saya dengan teman saya. Saya senang karena Bu Muslimatun tidak memarahi saya secara langsung, sehingga saya tidak takut bercerita kepada Bu Muslimatun. Bu Muslimatun juga menanyakan alasan saya berbuat demikian. Bu Muslimatun juga mencari pencerahan agar masalah saya dapat selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus yang kedua, Hanif sebagai bendahara kelas difitnah korupsi oleh temannya. Ia marah sampai menggebrak meja kepada temannya. Berikut penerapan segitiga restitusi dari kasus kedua. Ya, silakan masuk. Oke, ya, silakan duduk nih. Oke, selamat siang Hanif. Siang, Bu. Sehat ya? Ya, Bu. Oke, Hanif, kemarin guru mendapatkan laporan dari ketua kelas, katanya kamu marah-marah sama teman. Ya, Bu. Emang kenapa kamu kok marah-marah? Karena saya dituduh mengkorupsi uang kas kelas, Bu Guru. Oh gitu, ya. Jadi ajar kamu berbuat seperti itu, mungkin ketika Bu Guru berada di posisi kamu, Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan hari itu? Saya marah-marah sampai menggebrak meja, Bu Guru. Oh begitu. Bu Guru paham, tentunya kamu marah-marah sampai menggebrak meja itu ada alasannya kan? Iya, Bu. Kenapa alasannya? Saya sudah capek-capek mencatat hasil pemasukan dan pengeluaran kelas, tapi malah dituduh korupsi. Iya, jadi wajar kamu berbuat seperti itu karena kamu pengen usahanya dihargai, gitu ya. Ibu menghargai tindakan kamu, Hanif. Alhamdulillah kamu tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya sampai memukul. Sekarang, menurut kamu, kegiatan kamu atau apa yang kamu lakukan sampai marah-marah dan menggebrak meja itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kalau menurut kamu tidak sesuai, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Menghargai sesama teman. Iya, betul. Jadi menurutmu, apakah menghargai sesama teman itu sangat penting? Penting, Bu. Iya, jadi kalau menghargai sesama kelas itu, menghargai sesama teman itu sangat penting. Kira-kira apa keyakinan yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya akan berusaha sabar, Bu. Jadi kalau ketika kamu sedang marah, kamu bisa istighfar ya. Itu paling tidak bisa membuat kamu lebih tenang. Oke, Hanif, sekarang dengan adanya kamu sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kamu sanggup untuk memperbaikinya? Sanggup, Bu. Iya, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang harus kamu lakukan? Yuk, saya akan mencatat atau melaporkan mungkin. Tak ulang. Iya, tak ulang ya. Oke, Hani, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencatat. Oh, ayo, mencatat sih. Saya akan mencatat pengeluaran dan pemasukan, lalu melaporkannya kepada guru, no ya? Oh iya, ya. Nah, nanti guru yang melaporkan ke kelas. Oke, tak ulang ya? Iya. Oke. Hani, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan mencatat hasil pemasukan dan pengeluaran, lalu melaporkan ke bu guru. Nanti biar bu guru yang melaporkan ke teman-teman kelas. Oke, selain itu ada lagi untuk memperbaiki kesalahan kamu, Hani? Saya akan minta maaf kepada Ilona karena sudah menggebrak meja. Oke, bagus sekali Hani. Jadi kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu bisa sadar diri, kemudian solusinya juga berasal dari kamu sendiri. Harapan saya kedepannya akan lebih baik ya. Ibu. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Tetap semangat ya Hani. Ya, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Silakan.
Assalamualaikum, saya Hanif dari 7C SMP Negeri 3 Patean. Saya tadi dipanggil Bu Muslimatun berkaitan permasalahan saya dengan teman saya. Saya senang bisa bercerita dari hati ke hati tanpa merasa takut. Saya sampai ditanya Bu Mus, mengapa saya berbuat demikian? Saya melanggar keyakinan kelas yang mana sampai ditanya bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut. Ternyata saya harus lebih sabar menghadapi teman dan meminta maaf jika saya berbuat salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan segitiga restitusi sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.